Senja mulai menyelimuti kota Malang yang tenang. Di sebuah gang kecil di daerah Klojen, Ratna tengah terlelap di kamarnya yang sederhana namun hangat. Rumah itu milik keluarga kecilnya yang terdiri dari suaminya, Budi, dan putranya, Arga, yang kini berumur 21 tahun. Saat seseorang berada di ruang pribadinya, biasanya ia merasakan kebebasan dan kedamaian. Namun malam itu, ketenangan Ratna tiba-tiba pecah. Pintu kamar yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. Arga muncul di ambang pintu dengan tatapan aneh yang membuat Ratna terjaga dengan kaget. "Arga, kamu masuk kapan? Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Ratna dengan suara gemetar. Arga menghindari tatapan ibunya. "Maaf Bu, sebenarnya aku hanya ingin melihat sesuatu," jawabnya pelan. Ratna bingung dan penasaran. "Melihat apa, Nak?" Arga menghela napas dan akhirnya bercerita, "Aku sering mendengar percakapan kalian berdua dari kamar kalian. Suatu hari aku mengintip dari lubang kunci, dan apa yang kulihat membuat aku semakin penasaran." Mata Ratna membelalak. "Penasaran tentang apa?" Arga mengangkat bahu. "Aku cuma ingin tahu seperti apa rasanya mengalami itu, dan aku merasa kamu adalah satu-satunya yang bisa aku percaya." Ratna terkekeh kecil. "Arga, kamu ini memang unik. Kalau kamu mau tahu, harusnya kamu belajar dulu dari ibumu ini, bukan mengintip seperti maling." Arga tersenyum bangga. "Aku rasa aku bisa lebih baik dari ayah dalam hal itu." Ratna langsung menegur, "Arga, langsung balik ke kamarmu sekarang juga." Dengan langkah malas dan sedikit kesal, Arga kembali ke kamar. Namun di benak Ratna berputar banyak pertanyaan. Apakah benar putranya begitu yakin dengan apa yang dilakukannya? Apakah Arga tahu apa yang sebenarnya ia cari? Malam itu Ratna terjaga, merenung dan mencari jawaban. Keesokan paginya, Ratna masih merasa lelah dan gelisah. Ketika Budi pulang dari tugas malamnya di kantor kelurahan, ia melihat Ratna dengan mata sayu. "Kenapa kamu kelihatan lelah sekali? Kenapa bangun siang?" tanya Budi sambil melepas jas hujannya. "Aku cuma kelelahan tadi malam, ada banyak pikiran," jawab Ratna sambil menyembunyikan kegelisahannya. Budi tertawa kecil. "Kalau buat alasan kerjaan, biasanya kamu malah santai saja. Ngomong-ngomong, kamu sudah mikirin Arga?" Ratna terdiam. Membicarakan Arga masih terlalu sulit baginya. Ia masih tak percaya dengan langkah berani putranya itu. Hari-hari berlalu, dan Ratna mulai memperhatikan perubahan sikap Arga. Putranya sering keluar rumah dengan tatapan berbeda, penuh semangat yang aneh. Suatu hari, Ratna memberanikan diri bertanya, "Arga, kamu sudah 21 tahun. Apa rencanamu soal nikah?" Arga cemberut, "Aku nggak mau menikah, Bu." Ratna serius, "Kenapa? Ada masalah?" Arga menjawab pelan, "Aku ingin hidup dengan caraku sendiri, Bu." Ratna mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk memantau gerak-gerik Arga lebih ketat. Minggu-minggu berlalu, kesehatan Ratna mulai menurun. Ia merasa lelah sepanjang hari, susah tidur. Budi khawatir dan menyarankan Ratna ke dokter. Setelah pemeriksaan, dokter menemukan bekas obat tidur dalam tubuh Ratna. Ratna terpukul. "Aku tidak pernah minum obat tidur," pikirnya. Ia pun bertanya pada Arga, yang dengan ragu mengaku, "Bu, aku hanya mencoba membantu." Ratna menegur Arga, tapi hatinya hancur. Keesokan harinya, Arga hilang dari rumah. Dunia Ratna runtuh. Budi marah, "Kalau kamu tidak segera bertindak, semua ini akan jadi tanggung jawabmu." Ratna menangis, "Aku tahu, tapi aku tetap mencintainya." Malam itu, saat semua terlelap, Ratna menatap keluar jendela. Di kejauhan, bayangan samar berjalan pelan. Apakah itu Arga atau seseorang yang lain? Sebuah misteri menggantung di udara dan hati Ratna membara untuk menemukan jawaban atas semua teka-teki ini. Pagi di kota Malang datang dengan sinar matahari yang hangat namun tak mampu mengusir kegelisahan yang membayangi hati Ratna. Ia berdiri di depan cermin kamar, menatap matanya yang sembab dan penuh lelah. Rambut hitamnya tergerai bebas, jatuh lembut di bahu yang tertutup kain kebaya merah marun dengan bordiran halus berwarna emas yang memantulkan sinar pagi. Di pergelangan tangannya berdenting gelang-gelang perak yang berkilau, seolah berusaha menambah semangat dalam langkahnya yang berat.
Ketika Budi pulang dari kantornya, wajahnya menyiratkan kelelahan yang berbeda dari biasanya. "Rat, kamu masih sakit?" tanyanya sambil meletakkan tas kerja di kursi ruang tamu. Ratna menggeleng. "Bukan sakit, hanya pikiran saja. Aku terus memikirkan Arga," jawabnya pelan. Budi menghela napas. "Kamu terlalu memikirkan dia. Mungkin kamu harus lebih santai." Ratna menatap suaminya tajam. "Santai? Bagaimana bisa aku santai ketika anakku hilang tanpa kabar? Ini bukan cuma soal santai, Bud." Budi terkekeh. "Kalau aku jadi Arga, mungkin aku juga kabur karena nggak tahan sama teror ibuku yang suka ngintip chat WhatsApp aku." Ia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ratna tersenyum tipis, tapi hatinya tetap berat. Ia tahu situasi ini lebih rumit dari sekedar lelucon suaminya. Malam harinya Ratna mengajak tetangganya. Bu Sari duduk bersama di teras rumah. "Aku khawatir, Bu Sari, Arga berubah. Dulu dia ceria, sekarang seperti menyimpan rahasia besar." Bu Sari mengangguk. "Kadang anak muda memang suka cari jati diri dengan cara yang bikin kita pusing kepala. Tapi kamu ibu yang kuat, Ratna. Jangan biarkan dia pergi jauh." Ratna tersenyum lemah. "Aku akan berusaha, Bu. Tapi aku takut, apa yang Arga cari itu malah membawanya ke dalam bahaya." Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang keberadaan Arga lewat teman-temannya. Ia mengunjungi warung kopi di Jalan Ijen, tempat Arga sering nongkrong. Di sana, Ratna bertemu dengan Riko, teman dekat Arga yang selalu tampil dengan jaket kulit hitam dan celana jeans robek. Rambutnya sedikit gondrong, dengan anting kecil di telinga kiri yang menambah kesan rebel. "Pak Riko, kamu tahu Arga sekarang di mana?" tanya Ratna dengan suara serak. Riko menyipitkan mata. "Arga sudah beberapa minggu nggak kesini, Bu. Katanya dia butuh waktu sendiri. Mungkin lagi cari jati diri," jawab Riko sambil terkekeh. "Tapi Bu, jangan-jangan dia cuma pengen main game terus, ya?" Ratna tertawa kecil. "Kalau begitu, aku mau ikut main game saja biar bisa tahu dunia dia." Namun dalam hati, ia tahu ini bukan sekedar masalah biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang Arga hadapi. Malam itu Ratna duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang yang berkelip. Ia mengenakan daster batik panjang dengan motif parang, rambutnya diikat longgar, dan kalung kecil berbentuk bulan melingkar di lehernya berkilauan di bawah sinar bulan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Apa yang kamu cari, Ratna, tidak jauh dari rumahmu." Hatinya berdetak kencang. Apakah ini petunjuk ataukah jebakan? Ratna menggenggam ponsel erat-erat, berbisik pada dirinya sendiri, "Arga, ibu akan temukan kamu, apapun yang terjadi." Namun, bayangan gelap mengintai dari balik pepohonan, dan suara angin malam membawa bisikan misteri yang belum terungkap. Malam itu, di kota Malang, sebuah babak baru dalam pencarian Ratna akan segera dimulai. Sinar mentari pagi menyusup lembut melalui jendela rumah sederhana di kawasan Klojen, menyapa wajah Ratna yang masih terlihat lelah namun penuh tekad. Ia mengenakan blus putih polos dengan lengan 3/4 dan rok batik panjang bergaris halus warna coklat tua, dipadukan dengan sepatu sandal kulit coklat yang sudah agak usang. Gelang perak di pergelangan tangannya berdenting pelan setiap kali ia menggerakkan tangan, menambah kesan anggun sekaligus sederhana. Ratna memutuskan untuk memulai pencariannya dari tempat yang tak asing bagi Arga. Warung kopi kecil di Jalan Ijen, tempat Arga biasa nongkrong bersama teman-temannya. Jalanan sempit itu dipenuhi aroma kopi tubruk dan suara riuh rendah percakapan. Di warung itu, Ratna menemui Riko, teman dekat Arga. Riko adalah pemuda berusia 22 tahun dengan rambut gondrong yang sedikit kusut, memakai kaos hitam dan celana jeans robek-robek. Di lehernya tergantung kalung rantai besi yang membuatnya tampak sedikit garang, tapi matanya memperlihatkan keramahan. "Pak Riko, kamu tahu Arga sekarang di mana?" tanya Ratna dengan suara lembut, tapi penuh harap. Riko mengerutkan dahi. "Arga, itu anak memang suka hilang-hilangan, Bu. Katanya dia butuh waktu sendiri, mungkin lagi cari jati diri atau ya mungkin lagi jenuh sama sekolah dan kerjaan. Tapi jangan khawatir, Bu, dia bukan tipe yang bakal hilang selamanya." Ratna tersenyum tipis. "Kalau begitu aku mau ikut main game sama Arga saja biar tahu dunia dia."
Riko tertawa, hehe, Bu, itu sih susah, dia jago banget. Tapi serius Bu, kalau saya dengar apa-apa, saya kabari, ya. Setelah berpisah dengan Riko, Ratna berjalan menelusuri gang-gang kecil di sekitar, berharap menemukan petunjuk lain. Ia mengenakan kerudung tipis berwarna krem yang menutupi rambut hitamnya, dan tas selempang coklat yang berisi beberapa foto Arga, serta buku catatan lama. Di tengah perjalanan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Apa yang kamu cari, Ratna? Tidak jauh dari rumahmu. Jantung Ratna berdegup kencang. Apakah ini petunjuk atau justru jebakan? Ia membalas dengan hati-hati. Siapa ini? Apa maksud pesannya? Tidak ada balasan. Ratna merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Malamnya, Ratna duduk di teras rumah sambil memegang secangkir teh hangat. Ia mengenakan daster batik dengan motif bunga-bunga kecil, rambutnya diikat longgar, dan kalung kecil berbentuk bulan melingkar di lehernya berkilauan di bawah sinar rembulan. Tiba-tiba, suara langkah kaki di lorong belakang membuatnya terkejut. Ia menyalakan lampu senter dan mengarahkannya ke sumber suara. Bayangan gelap bergerak cepat menghilang ke dalam malam. Ratna berbisik dalam hati, apakah itu Arga atau seseorang yang lain? Hatinya dipenuhi dengan campuran harapan dan ketakutan. Pencarian ini baru saja dimulai, dan misteri yang menghantui keluarga kecil ini semakin dalam. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan, seolah mengiringi langkah Ratna yang tak gentar menapaki jalan penuh teka-teki. Di pagi yang basah oleh embun, Ratna mengenakan kebaya kutu, baru berwarna hijau zamrud yang memeluk tubuhnya dengan anggun, dipadukan dengan kain batik parang berwarna coklat keemasan. Rambut hitamnya yang panjang disanggul rapi dengan beberapa helai terurai menutupi lehernya yang anggun. Gelang-gelang emas di pergelangan tangannya berdenting lembut mengikuti langkahnya yang mantap. Ia melangkah keluar rumah dengan membawa tas kulit coklat berisi foto-foto Arga dan sebuah buku catatan tua yang penuh coretan. Hari itu, Ratna memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi di daerah Sukun, berharap mendapat bantuan resmi untuk mencari putranya. Namun, suasana kantor polisi yang dipenuhi tumpukan berkas dan aroma kopi basi membuatnya semakin putus asa. Inspektur Santoso, pria parubaya dengan kumis tebal dan mata setengah tertutup, menyambutnya dengan sikap acuh. Bu, kalau ada laporan kehilangan, harus ada bukti kuat. Kalau cuma bilang anak saya hilang, kami akan catat, tapi jangan berharap cepat ketemu, katanya sambil menyeruput kopi. Ratna mencoba menahan air matanya. Tolong Pak Inspektur, Arga adalah segalanya bagi saya. Tolong bantu saya. Santoso menghela napas. Kami akan coba, Bu, tapi jangan terlalu berharap. Setelah keluar dari kantor polisi, Ratna berjalan perlahan di bawah teriknya matahari siang. Ia melewati pasar tradisional yang ramai, suara pedagang yang menjajakan dagangannya, aroma rempah dan buah segar memenuhi udara. Ia kemudian menuju sebuah warung kecil di pinggir jalan, tempat biasa Arga bertemu teman-temannya. Di sana, ia bertemu dengan Dedi, seorang pemuda berkulit coklat gelap dengan rambut cepak dan senyum lebar. Bu Ratna, Arga sudah lama nggak muncul. Katanya dia mau pergi jauh, cari sesuatu yang nggak bisa dia temukan di sini, ujar Dedi sambil menyeruput kopi hitamnya. Ratna termenung, pergi jauh? Kemana? Dedi mengangkat bahu. Katanya ke Blitar, tapi aku nggak yakin. Ratna mengangguk, hati berdebar. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Malamnya, Ratna duduk di beranda rumah, mengenakan sarung batik dan kaos lengan panjang berwarna ungu tua. Ia membuka buku catatan Arga dan membaca tulisan-tulisan kecil yang penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Apa yang kamu cari, Ratna, ada lebih dari yang kamu bayangkan. Ratna mengerutkan kening, merasa ada bayangan gelap yang mengintai di balik kata-kata itu. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Ratna membuka pintu dan melihat seorang pria tua berpakaian lusuh dengan mata yang penuh rahasia. Ratna, aku punya sesuatu untukmu, katanya serak sambil menyerahkan amplop coklat usang. Ratna membuka amplop itu dan menemukan beberapa foto Arga di tempat asing, serta secarik kertas bertuliskan, "Jangan percaya semua yang kau lihat, jalan ini penuh bahaya." Hatinya berdebar kencang.
Apa maksud semua ini? Siapa pria ini? Malam itu, hujan mulai turun dengan deras, menambah suasana tegang di rumah Ratna. Ia tahu pencarian ini baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan berbahaya. Namun di balik ketakutan itu, ada nyala keberanian yang tak pernah padam dalam dirinya. Sebuah rahasia besar menanti untuk diungkap, dan waktu terus berjalan tanpa ampun. Senja mulai merunduk di langit kota Malang, mewarnai cakrawala dengan semburat jingga yang membara. Ratna berdiri di depan cermin kamar tidurnya yang sederhana, mengenakan kebaya brokat berwarna merah marun dengan detail sulaman emas yang halus. Rok batik tulis bermotif mega mendung membalut kakinya dengan anggun, sementara sepatu slop hitam mengkilap melengkapi penampilannya. Gelang-gelang perak di pergelangan tangannya berdenting lembut, mengiringi setiap gerakan yang penuh ketegangan. Dalam cermin, matanya yang gelap memancarkan perpaduan antara kelelahan dan tekad yang membara. Ia memegang erat amplop coklat yang diterimanya tadi sore. Isi di dalamnya adalah foto-foto Arga yang tampak di tempat-tempat asing dan secarik kertas dengan tulisan samar. "Jangan percaya semua yang kau lihat, jalan ini penuh bahaya." Di ruang tamu, lampu temaram menyala redup, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Suara hujan deras mengguyur atap rumah, menambah suasana mencekam. Ratna menghela napas panjang, lalu duduk di sofa sambil membuka kembali catatan lama Arga. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor asing terpampang di layar. Dengan jantung berdebar, Ratna mengangkat telepon. "Ratna," suara berat dan serak terdengar dari ujung sana. "Kau mencari kebenaran, tapi siapkah kau menerimanya?" Ratna menggigit bibirnya. "Siapa ini? Apa yang kau tahu tentang Arga?" Suara di telepon tertawa pelan. "Lebih dari yang bisa kau bayangkan. Tapi ingat, semakin dalam kau menggali, semakin gelap jalannya." Telepon terputus begitu saja. Ratna terpaku, hatinya dipenuhi ketakutan dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Ia berdiri, melangkah menuju jendela kamar, memandang keluar ke jalan yang basah oleh hujan. Di kejauhan, bayangan samar bergerak cepat menghilang ke dalam kegelapan. Ratna merasa seperti ada yang mengawasinya. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Arga, aku akan menemukanmu, apapun yang terjadi." Namun, di balik tekadnya, ada pertanyaan yang menghantui. Siapakah sebenarnya yang mengirim pesan misterius itu? Dan rahasia apa yang sedang menunggu untuk terungkap? Langit malam semakin pekat, dan hujan pun semakin deras, seolah mencuci jiwa yang penuh luka. Sebuah kisah baru tengah dimulai, penuh dengan bahaya, pengkhianatan, dan harapan yang rapuh. Ratna tahu, perjalanan ini akan menguji batas kesabaran dan keberaniannya, sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam di kota Malang semakin larut, hujan turun deras mengiringi langkah Ratna yang masih terjaga di kamarnya. Di balik jendela, kilat sesekali menyambar, menerangi wajahnya yang penuh kegelisahan. Ia mengenakan daster batik warna ungu tua, rambutnya yang hitam legam tergerai bebas, sedikit basah terkena tetesan hujan dari jendela yang terbuka sedikit. Gelang-gelang emas di tangannya berdenting pelan mengikuti detak jantungnya yang tak menentu. Ratna teringat pesan misterius yang datang melalui telepon tadi malam. Siapa sebenarnya yang menghubunginya? Apa maksud dari kata-kata itu? Ia membuka kembali amplop coklat yang diterimanya dari pria tua di pasar tadi sore. Di dalamnya terdapat foto-foto Arga berdiri di depan sebuah rumah tua berwarna kusam, dan sebuah catatan kecil bertuliskan, "Jangan percaya pada yang terlihat, kebenaran tersembunyi di balik bayangan." Haturnya berdebar kencang. Ia tahu Arga kini berada dalam situasi yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Pagi berikutnya, Ratna memutuskan untuk mengunjungi seorang teman lama, Sari, yang kini bekerja sebagai psikolog di sebuah klinik kecil di Jalan Soekarno-Hatta. Sari adalah wanita berusia 35 tahun dengan senyum ramah, mengenakan blaus putih dan celana panjang hitam yang rapi. Gelang perak menghiasi pergelangan tangannya, dan anting kecil berbentuk daun menambah pesona sederhana dirinya. "Ratna, aku senang kamu datang," sapa Sari hangat. "Ceritakan semuanya, aku akan coba membantu." Ratna menjelaskan tentang perubahan Arga, hilangnya putranya, dan pesan-pesan misterius yang diterimanya. Sari mendengarkan dengan seksama, lalu berkata,
Kadang anak muda mencari identitasnya dengan cara yang sulit dimengerti. Tapi kamu tidak sendiri, Ratna. Kita akan cari jalan bersama. Hari itu, Ratna mulai merasakan sedikit harapan. Ia tahu perjalanan ini tak mudah, tapi dengan bantuan Sari, mungkin ia bisa memahami Arga lebih dalam. Malamnya, saat Ratna pulang ke rumah, sebuah amplop kecil tergeletak di depan pintu. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah peta sederhana dengan tanda-tanda aneh dan tulisan tangan yang samar. Di sini jawaban yang kau cari. Ratna menatap peta itu dengan campuran takut dan penasaran. Apakah ini petunjuk untuk menemukan Arga? Atau jebakan yang lebih dalam? Di luar, angin malam berhembus dingin, membawa bisikan rahasia yang belum terungkap. Ratna menggenggam erat peta itu dan berbisik, "Aku harus pergi ke sana, demi Arga." Namun, langkahnya menuju kebenaran itu bukan tanpa risiko. Bayangan gelap terus mengikuti, dan setiap jejak yang ditinggalkan membawa pertanyaan baru yang menggantung di udara. Malam itu, di kota Malang yang dingin dan basah, sebuah babak baru dalam pencarian Ratna mulai terbuka, penuh dengan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Senja mulai merangkak turun di kota Malang, menyelimuti jalanan sempit Gang Kawi dengan rona jingga yang hangat. Ratna melangkah pelan keluar dari rumahnya, mengenakan kebaya encim berwarna merah marun yang dipadukan dengan kain batik motif kawung berwarna coklat keemasan. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi, namun beberapa helai terurai menambah kesan anggun sekaligus lembut. Di pergelangan tangannya, deretan gelang emas berkilau lembut mengikuti gerak tangan yang penuh tekad. Dengan tas kulit coklat yang berisi foto-foto Arga dan peta misterius yang diterimanya malam lalu, Ratna berjalan menuju terminal bas kota. Tujuannya jelas, sebuah desa kecil di kaki Gunung Semeru. Tempat peta itu menandai sebuah lokasi yang mungkin menjadi kunci hilangnya putranya. Di tengah perjalanan yang berkelok dan berliku, Ratna duduk di kursi bus sambil menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi daun-daun hijau segar di pinggir jalan. Wajahnya nampak lelah, namun matanya tetap menyala penuh harapan. Ia menggenggam erat kalung kecil berbentuk bulan sabit yang selalu ia kenakan, seolah mendapatkan kekuatan dari benda itu. Sesampainya di desa, Ratna disambut oleh udara segar yang bercampur aroma tanah basah dan bunga melati. Ia berjalan melewati jalan setapak berbatu, menuju rumah tua yang ada di peta. Rumah itu tampak usang, dindingnya berlumut, dan pintunya sedikit terbuka. Saat Ratna melangkah masuk, sebuah suara lembut menyapanya, "Ibu Ratna, aku menunggumu." Seorang wanita paruh-baya dengan rambut abu-abu yang diikat rapi, mengenakan kebaya kuning keemasan, berdiri di sudut ruangan, matanya penuh kebijaksanaan dan senyum hangat. "Aku Sulastri," katanya sambil mengulurkan tangan. "Aku tahu tentang Arga dan perjalananmu." Ratna terdiam, campuran antara lega dan penasaran meliputi dirinya. "Apa yang kau tahu, Bu Sulastri?" Sulastri menghela napas. Anak muda seperti Arga sering mencari arti hidup, tapi ada kekuatan gelap yang mengintai, sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Kau harus siap menghadapi semuanya. Ratna menatap lurus ke mata Sulastri. "Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan Arga, apapun risikonya." Tiba-tiba terdengar suara gemerisik di luar rumah. Ratna menoleh, dan di balik jendela, bayangan hitam melintas cepat. Ia merasakan dingin menusuk tulang. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sulastri mengangguk pelan. "Bahaya sudah dekat, Ratna. Tapi ingat, dalam kegelapan, cahaya kecil bisa menuntunmu." Ratna menatap keluar jendela sekali lagi. Tekadnya semakin membara. Perjalanan mencari Arga kini memasuki babak yang lebih dalam dan berbahaya, penuh rahasia yang siap menguji keberanian serta cinta seorang ibu. Di kejauhan, awan gelap menggulung di atas Gunung Semeru, seolah menyambut badai yang akan datang. Malam di desa kaki Gunung Semeru terasa sunyi dan dingin, hanya terdengar gemerisik daun dan suara jangkrik yang bersahutan. Ratna duduk di beranda rumah Sulastri, mengenakan kain batik tulis warna coklat dengan motif bunga yang anggun, dipadukan dengan blus berwarna krem yang lembut menyelimuti tubuhnya. Rambut hitamnya tergerai bebas, sedikit berantakan tertiup angin malam. Gelang-gelang perak di pergelangan tangannya berdenting halus, menambah kesan anggun sekaligus rapuh.
Sulastri menyulut sebuah lilin, cahaya kuning temaram menerangi wajah mereka yang penuh kecemasan dan harapan. Ratna, Arga bukan hanya mencari jati diri biasa, ada sesuatu yang mengikatnya, sebuah rahasia keluarga yang lama tersembunyi, ucap Sulastri dengan suara pelan. Ratna menatap dalam-dalam, apa maksudmu? Rahasia apa? Sulastri mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari balik kainnya. Ini milik keluargamu, diwariskan turun-temurun. Arga mungkin menemukan sesuatu yang membuatnya takut dan bingung. Ratna membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk bulan sabit dan beberapa surat usang berisi tulisan tangan yang hampir pudar. Aku tidak pernah tahu ini, kata Ratna sambil menyentuh liontin itu. Apakah ini yang Arga cari? Sulastri mengangguk. Ya, dan kau harus berhati-hati. Banyak yang ingin menguasai rahasia ini. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Ratna dan Sulastri saling berpandangan penuh waspada. Ratna membuka pintu dengan perlahan, dan di sana berdiri seorang pria muda dengan wajah tegap dan mata tajam. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans robek, dengan rantai perak tergantung di lehernya. Aku Vikram, teman Arga, katanya singkat. Aku membawa pesan dari dia. Ratna merasakan campuran lega dan takut. Apa dia baik-baik saja? Vikram mengangguk. Dia dalam bahaya dan dia butuh bantuanmu. Tapi kau harus siap menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari yang kau kira. Ratna menarik napas dalam-dalam. Aku siap. Vikram menyerahkan sebuah surat lusuh yang ditulis tangan Arga. Isinya penuh tanda tanya dan harapan, serta permintaan maaf. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Ratna menyadari bahwa pencarian ini bukan hanya tentang menemukan Arga, tapi juga menggali sejarah keluarganya yang penuh misteri dan bahaya. Di balik ketenangan desa, bayangan gelap bergerak perlahan, mengawasi setiap langkah Ratna. Sebuah pertaruhan besar telah dimulai, dan nasib mereka semua tergantung pada keberanian seorang ibu yang tak pernah menyerah. Fajar mulai merekah di ufuk timur, menyinari desa kecil di kaki Gunung Semeru dengan cahaya keemasan yang hangat. Ratna duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang, mengenakan kebaya putih dengan bordir halus berwarna perak, dipadukan dengan kain batik biru gelap yang membalut pinggangnya dengan anggun. Rambut hitamnya disanggul longgar, beberapa helai terurai menari-nari tertiup angin pagi. Gelang-gelang perak di pergelangan tangannya berkilau lembut, seakan memberi semangat baru. Di tangannya tergenggam surat dari Arga yang baru saja diterimanya melalui Vikram. Tulisan tangan putranya terlihat penuh kegelisahan dan penyesalan. Ibu, aku harus pergi jauh untuk menemukan siapa aku sebenarnya. Jangan khawatir, aku akan pulang, percayalah padaku. Ratna menatap jauh ke arah pegunungan yang menjulang, hatinya campur aduk antara haru dan kekhawatiran. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, dan tantangan yang menanti semakin berat. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Vikram muncul dari balik pepohonan, membawa tas ransel penuh dengan peralatan sederhana. Bu Ratna, aku siap menemani perjalanan ini. Arga butuh kita, katanya mantap. Ratna tersenyum tipis. Terima kasih Vikram, aku butuh teman seperti kamu. Mereka berdua memulai perjalanan menyusuri jalan setapak yang berkelok di antara pohon-pohon pinus, udara segar dan aroma tanah basah mengisi paru-paru mereka. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada rahasia yang tersembunyi. Di tengah perjalanan, Ratna berhenti sejenak, melihat ke bawah. Di sana, seekor kupu-kupu biru kecil hinggap di bunga liar, seolah memberi tanda harapan. Arga, aku akan menemukanmu, tidak peduli seberapa gelap jalannya, bisik Ratna sambil mengusap liontin bulan sabit yang tergantung di lehernya. Namun bayangan hitam mengintai dari kejauhan, mengikuti langkah mereka dengan diam-diam. Sebuah ancaman yang belum terlihat, tapi siap menerkam kapan saja. Matahari mulai meninggi dan kabut tipis menyelimuti hutan. Perjalanan Ratna dan Vikram baru saja dimulai, menuju kebenaran yang tersembunyi di balik misteri masa lalu dan masa depan yang tak pasti. Di balik pepohonan, suara bisikan angin membawa pesan yang tak terucapkan. Siapakah yang benar-benar mengendalikan takdir ini, dan siapakah yang akan bertahan ketika kegelapan terkuak? Matahari mulai condong ke barat saat Ratna dan Vikram melangkah melewati hutan pinus yang rimbun.
Ratna mengenakan blus lengan panjang berwarna krem dan celana panjang kain berwarna coklat, dipadukan dengan sepatu hiking yang sudah berdebu. Rambutnya yang hitam terikat kuncir rendah, beberapa helai lepas menutupi wajahnya yang penuh tekad. Gelang perak di pergelangan tangannya berdenting pelan mengikuti irama langkahnya. Di tangan Vikram tergenggam sebuah peta usang yang diberikan oleh Sulastri. Menurut peta ini kita harus menyeberangi sungai kecil di sana, lalu ikuti jalan setapak ke arah utara, ujarnya sambil menunjuk ke arah semak-semak yang tampak agak rapuh. Ratna mengangguk. Kita harus hati-hati, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Langkah mereka semakin cepat saat suara gemericik air sungai terdengar lebih jelas. Saat tiba di tepi sungai, Ratna melepaskan sepatu dan merendam kakinya yang mulai pegal ke dalam air dingin. Udara sore yang sejuk membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, terdengar suara ranting patah. Ratna dan Vikram langsung berbalik, mata mereka menyapu kegelapan hutan. Bayangan hitam bergerak cepat, namun sebelum bisa melihat jelas, bayangan itu menghilang. Siapa itu? Tanya Ratna dengan suara berbisik. Vikram mengangkat bahu. Entahlah, tapi kita harus waspada. Mungkin musuh yang ingin menghentikan pencarian kita. Ratna menegakkan tubuh. Aku tak akan mundur. Arga adalah anakku. Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan setapak yang semakin menanjak. Di kejauhan, puncak Gunung Semeru mulai diselimuti awan gelap yang menggulung, mengingatkan mereka akan badai yang akan datang. Saat malam mulai merayap, Ratna dan Vikram tiba di sebuah pondok tua yang tersembunyi di balik pepohonan. Lampu temaram menyala di dalamnya, memberikan harapan kecil di tengah kegelapan. Di dalam pondok, mereka menemukan sebuah meja kayu penuh dengan buku-buku tua dan peta-peta yang menandai berbagai tempat misterius di sekitar Malang dan sekitarnya. Di sana, Ratna merasa ada jawaban yang mulai terkuak, namun juga menyadari bahwa rahasia yang mereka kejar lebih besar dan berbahaya dari yang pernah ia duga. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan rahasia yang belum terungkap. Ratna menarik napas dalam-dalam, siap menghadapi apapun yang akan datang. Perjalanan mencari Arga bukan hanya soal menemukan putranya, tapi juga menggali misteri yang bisa mengubah hidup mereka selamanya.